Hai teman-teman Bubble, kali ini saya akan membacakan buku berjudul Life Revolution karangan Pak Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor satu dan pembicara terbaik di Indonesia. Tahun lalu, saya mendapat 2 kali pukulan dahsyat dari mbahnya dahsyat. Tidak hanya mendapat buku ini, tapi saya juga menjadi dahsyat. Dengarkan 12 ilmu penting dalam kehidupan dari buku ini. Semoga Anda juga menjadi dahsyat. Selamat mendengarkan. Bab 1. Ilmu modeling. Kualitas hidup seseorang tergantung dari kualitas komunikasi orang tersebut, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kualitas komunikasi seseorang seringkali tergantung pada kualitas pertanyaannya. Jika pertanyaannya salah, jawabannya salah. Jika bertanya kepada orang yang salah, jawabannya lebih banyak salahnya. Ketika kita bertanya, kita berpikir. Oleh sebab itu, bila kita mengajukan pertanyaan yang benar, kita sesungguhnya sedang mengarahkan diri untuk berpikir benar. Karena waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui, seharusnya kita menggunakan waktu untuk mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu yang penting dalam kehidupan. Artinya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan benar mengenai hal-hal yang penting dalam hidup. Orang yang belum sukses adalah orang yang ahli di bidang yang tidak penting dan tidak ahli di bidang yang penting. Mereka adalah mayor in minor thing, minor in major thing. Mestinya kita menjadi ahli di bidang-bidang yang penting dalam kehidupan. Mayor in major thing, minor in minor thing. Menjadi ahli di bidang-bidang yang tidak penting boleh saja selama hal-hal yang penting sudah kita kuasai dengan ahli. Ketika saya keliling Indonesia, bahkan dunia, bertemu dengan ratusan ribu orang, sering saya bertanya, apa hal yang paling penting dalam hidup Anda? Ada yang bilang keluarga, menikah, uang, kesehatan, Tuhan, agama, bahagia, anak, dan lain-lain. Kemudian saya sering merenung, berpikir, dan bertanya, apa ya ilmu yang paling penting dalam kehidupan? Sehingga, bila saya menguasai ilmu ini, maka hal-hal yang paling penting dalam kehidupan di atas akan lebih mudah tercapai. Misalnya, ingin langsing, bisa. Ingin kaya, bisa. Ingin keluarga harmonis, bisa. Komunikasi dengan anak, bisa. Membaca cepat, bisa. Ilmu apakah itu yang sepertinya paling penting dalam kehidupan? Ketemu jawabannya. Ilmu yang paling penting adalah ilmu modeling. Itu bahasa kerennya, modeling. Bahasa sederhananya, tapi dahsyat, adalah nyontek. Tetapi bukan nyontek hasilnya, melainkan menyontek atau mengikuti proses bagaimana cara orang berubah dari biasa-biasa saja sampai bisa berhasil dan terus bertumbuh. Kalau kita menyontek, hasil dari orang yang pintar di sekolah, tentu saja nilai kita ikut bagus. Namun, ketika tidak ada lagi orang pintar tersebut, nilai kita jadi jelek. Sebaliknya, bila kita menyontek cara belajarnya, teknik mengingatnya, waktu serta total jam belajarnya, bahkan detail-detailnya seperti buku apa yang dibaca, soal-soal apa yang dikerjakan, dan lain-lain, maka selain kita bagus, di kemudian hari nilai kita akan tetap bagus, walaupun teman kita yang pintar tersebut tidak ada di dekat kita. Demikian juga bila kita ingin kaya. Yang kita contek bukan gayanya orang kaya, melainkan bagaimana cara orang tersebut menjadi kaya. Kalau kita menyontek
gaya orang kaya, misalkan beli mobil Mercy, pakaian mahal, keliling dunia, dan lain-lain, lalu kita juga melakukan hal yang sama, maka yang terjadi bukannya kita menjadi kaya, malah jadi miskin. Jadi, nyonteklah caranya, maka hasilnya datang dengan sendirinya. Bagaimana cara nyonteknya? Tentu saja yang pertama adalah kita cari dulu contekannya. Sebelum kita bertanya how, kita bertanya dulu who. Siapa orang yang sudah sukses di bidang yang kita ingin sukses. Kemudian kita tanya where, di mana orang-orang sukses tersebut atau ilmu-ilmu sukses tersebut berada. Kemudian praktekkan. Banyak orang yang sudah tahu atau dikasih tahu caranya, tapi tetap tidak praktek. Kenapa? Karena ada cerita yang dia ceritakan kepada orang lain dan kepada diri sendiri tentang mengapa dia tidak perlu berpraktek atau bertindak untuk mencapai goalnya. Mengapa dia tidak menjalankan strategi yang sudah terbukti berhasil tersebut. Menariknya, ada juga orang-orang yang sudah tahu caranya dan menceritakan hal-hal positif dan bagus kepada orang lain dan kepada diri sendiri, namun tetap masih tidak praktek. Kenapa? Karena emosinya tidak mendukung dia untuk take action. Dia mempunyai emosi salah yang membuat dia tidak praktek. Atau praktek sebentar terus berhenti. Sistematika nyontek adalah 1. Tentukan hal-hal penting dalam hidup Anda yang ingin Anda raih. 2. Cari di mana kita bisa menemukan orang-orang yang sudah sukses dan ilmu-ilmu di bidang yang kita ingin sukses tadi. 3. Pelajari ilmu, menemukan, bergaul, belajar, kerjasama, dan mempekerjakan orang sukses tersebut. 4. Pelajari bagaimana kita mempunyai emosi yang tepat. 5. Pelajari cerita-cerita dan prinsip-prinsip hidupnya. Pelajari cerita-cerita kenapa seseorang melakukan tindakan menuju ke suatu hal yang ingin dia raih dan berhasil. Prinsip-prinsip apa yang dia pegang dalam menghadapi tantangan dan hambatan ketika proses menuju sukses. 6. Pelajari detail, cara-cara, dan urut-urutan serta strategi-strategi kerjanya. Baik waktunya kapan, seberapa sering, seberapa lama, menggunakan alat apa, dan bagaimana caranya. 7. Praktekkan evaluasi hasilnya, belajar lagi, dan praktekkan lagi sampai berhasil dan menjadi kebiasaan Anda. Contoh, ingin nilai sekolah bagus. Misal ingin indeks prestasi di atas 3,5 dari maksimal 4. Langkahnya adalah 1. Cari dulu. Cari di mana teman-teman atau kakak kelas yang sudah mampu mempunyai indeks prestasi di atas 3,5. Misal mereka aktif di organisasi tertentu. Ikutlah. Bila mereka aktif di olahraga tertentu, ikutlah. Kemudian cari di mana ilmu-ilmu untuk belajar, cara mengingat, cara mencatat satu buku menjadi satu halaman saja. Belajar membaca cepat dengan pemahaman di atas 90%. 2. Bergaul. Bisa dengan belajar bareng dengan teman-teman yang punya indeks prestasi di atas 3,5. 3. Praktekkan ilmu mengelola emosi, supaya kita mau belajar dan take action dengan emosi yang tepat.
4. Pelajari dan ikut sertakan kepada orang lain dan diri sendiri tentang apa cerita yang diceritakan teman-teman yang sudah sukses ini. Cerita ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan penting. Kenapa mereka harus belajar? Kenapa mereka harus mendapat nilai bagus? 5. Pelajari dan pegang prinsip-prinsip dari teman-teman yang sudah sukses ini, atau prinsip-prinsip yang sudah terbukti membawa sukses di sekolah yang dipelajari selama di Super Teen Camp. 6. Pelajari dan praktekkan detail cara belajarnya, teknik mengingatnya, teknik membaca cepatnya, teknik pencatatnya, membaca buku apa, mengerjakan soal-soal apa, berapa lama belajarnya, siapa guru lesnya. 7. Lakukan monitor dan evaluasi hasil. Kalau sudah bagus, ulangi. Kalau belum bagus, perbaiki. Ikuti cara belajar lebih detail, lakukan lagi sampai berhasil. Apa yang menghambat orang untuk sukses? Biasanya ada cerita-cerita yang diceritakan kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri untuk bertindak. Dari sini menuju ke sana. Ceritanya cuma dua, yaitu cerita yang mendukung dan cerita yang menghambat. Cerita yang menghambat orang lain di sini menuju ke sana biasanya saya sebut BEJ, yaitu B adalah blame, E adalah excuses, J adalah justify. Blame. Orang cenderung untuk menyalahkan atau blame orang lain di atas suatu yang terjadi di luar keinginannya. Contoh, faktor cuaca, iklim politik, suhu, ekonomi yang lagi tidak bagus, birokrasi, pemerintah, menyalahkan situasi, dan lain-lain. Bila kita terus-menerus menyalahkan sesuatu yang ada di luar kontrol diri kita, maka kita cenderung tidak perlu memperbaiki diri, karena yang salah bukan kita. Apa yang terjadi? Karena kita tidak meningkatkan diri, maka kita berhenti atau stuck. Daripada blame, lebih baik ambil tanggung jawab. Dengan mengambil tanggung jawab, kita merasa perlu meningkatkan diri. Dengan meningkatkan diri, kemungkinan kita sukses akan bisa lebih besar lagi. Excuses. Excuses adalah alasan kenapa orang tidak take action. Orang yang tidak sukses memiliki banyak cerita yang isinya adalah alasan-alasan. Contoh, usia, masih terlalu muda atau sudah terlalu tua. Bakat, tidak punya bakat atau talenta. Tingkat pendidikan, hanya tamatan SMP atau SD, S1, tidak sekolah, SD tidak lulus. Jika diperhatikan, yang diucapkan seringkali adalah kebenaran. Namun, tidak ada gunanya. Satu-satunya kegunaan dari alasan-alasan itu adalah menghentikan kita untuk take action. Misal, ketika kita bilang, saya baru berumur 19, saya terlalu muda, saya belum berpengalaman, saya belum punya modal besar. Semua yang dikatakan adalah kebenaran. Umurnya adalah 19 tahun, masih muda, belum berpengalaman, dan belum ada modal. Semua yang dikatakan adalah fakta, namun tidak ada gunanya. Pertanyaan saya, ada tidak orang yang masih umur 19, masih muda, dan belum berpengalaman, mulai bisnis dengan modal dengkul, dan sukses waktu masih muda? Jawabannya, banyak. Daripada mencari-cari atau menyodorkan alasan, lebih baik bertindak. Take action, miracle happen. Walaupun tindakan kecil saja, tapi menuju impian kita,
itu akan lebih baik daripada sibuk bercerita tentang alasan kenapa kita tidak take action. Justify. Yang menghambat orang untuk melangkah menuju sukses adalah pembenaran. Justify. Kita membenarkan orang lain lebih hebat tanpa terinspirasi untuk mau belajar darinya, untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya, ungkapan seperti ini. Terang saja dia bisa berhasil karena punya modal. Saya kan tidak punya modal, maka saya tidak bisa berhasil. Padahal, hati kecil kita tahu bahwa banyak orang memulai bisnisnya tanpa modal atau dengan modal kecil, tapi bisa sukses. Daripada justify, lebih baik kita belajar dari orang-orang yang sudah berhasil tersebut. Jadi, jangan blame, excuse, justify. Lebih baik, 1. Ambil tanggung jawab. 2. Bertindak. 3. Terus belajar. Niscaya, sukses di tangan kita. Banyak orang yang bilang goal itu penting. Tentu saja saya sangat setuju. Bila kita belum punya goal, kita bisa menggunakan ilmu nyontek untuk membuat goal yang menginspirasi kita untuk take action. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang belum berhasil meraih sesuatu dari apa yang dikerjakannya atau direncanakan. Dari semua faktor tersebut, tidak ada yang lebih menghambat daripada BEJ itu. Karena ketika seseorang menceritakan BEJ ini, dan ketika bertindak pun, ia bertindak dengan setengah hati, bahkan bisa jadi tidak mengambil tindakan sama sekali. Sadar hoi! Ketika kita mendengar cerita inspirasi, tiba-tiba ada pikiran, kalau situasi kita berbeda, Pak. Hati-hati, kita mulai menyalahkan keadaan. Berdalih dengan berbagai alasan yang menghambat kita, dan bahkan membenarkan bahwa orang lain lebih hebat dari kita tanpa mau belajar darinya. Sadarlah, kita tidak akan sukses dalam hidup dengan blame, excuse, dan justify. Lebih baik ketika kita mendengar cerita inspiratif, kita bisa mempelajari emosi, cerita-ceritanya, serta cara-cara dan strateginya. Bagaimana kita bisa sukses seperti dia, atau bahkan lebih. Sadarlah, kita akan sukses dan lebih sukses lagi ketika kita ambil tanggung jawab, bertindak, dan terus belajar. Misalnya, saat dimotivasi dengan kisah-kisah orang gemuk yang menjadi langsing. Orang berdalih, orang itu sih gampang langsing, tapi saya kan memang keturunan gemuk. Cerita yang dibicarakan itu adalah BEJ. Sehingga orang ini tidak perlu mengurangi makan dan latihan untuk menjadi langsing dan mendapatkan badan yang ideal. Kita perlu menyontek cerita-cerita dari orang sukses. Mengapa dia melakukan yang harus dilakukan sehingga sukses, sehingga emosi, keputusan, langkah, dan kebiasaan juga jadi sama. Kesamaan hasil adalah kesamaan tindakan plus kesamaan situasi. Ketika melihat orang lain sukses, jangan menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau situasinya. Walaupun situasinya berbeda, kita tetap bisa belajar karena kondisi situasi sering sekali hanya 5% perannya dalam kesuksesan kita. Respon terhadap situasi dan kondisilah yang berperan 95% dalam kesuksesan kita. Perlu kita pelajari cerita, kalimat-kalimat yang digunakan orang-orang sukses dalam menghadapi situasi, kondisi yang kurang mendukung tersebut, dan bagaimana mereka memberi respon dan mengambil tindakan. Daripada bercerita alasan-alasan kenapa kita bertindak atau membenarkan orang lain lebih hebat tanpa kita mau belajar, lebih baik kita ambil tanggung jawab, bertindak, dan terus belajar dari orang-orang yang lebih sukses untuk kemajuan kita sendiri hingga membawa manfaat untuk orang banyak. Setelah menemukan orang sukses dalam bidang yang kita ingin sukses,
Gali dan ikuti. 1. Strategi, detail caranya yang membawa kesuksesan. 2. Cerita, dalami dan yakini cerita-cerita, nilai-nilai, prinsip-prinsip kesuksesan mereka. 3. Emosi, dalam perasaan-perasaan mereka, kenapa mereka take action sampai sukses. Peganglah mindset ini. Bila orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Pertanyaan, apakah Anda bisa menyamai Carl Lewis? Carl Lewis, sprinter dan pelompat jauh, adalah peraih 10 medali Olimpiade, 9 diantaranya adalah emas, dan peraih 10 medali kejuaraan dunia, 8 diantaranya adalah emas. Bahkan, Lewis adalah pencetak 2 kali rekor dunia di nomor lari 100 meter, yakni 9,92 detik di tahun 1988 dan 9,86 detik di tahun 1991. Jawabannya adalah bisa kalau kondisi dan situasinya sama. Tetapi DNA kaki struktur tubuhnya berbeda. Namun, kondisi situasi hanya 5% perannya dalam kesuksesan kita. Sedangkan respon terhadap kondisi dan situasi berperan 95% dalam kesuksesan kita. Kalau kita memodel strategi, cerita, dan emosi sehingga terwujud dalam tindakan berupa latihan, pola makan, pola tidur, dan lain-lain, mungkin kita masih kalah dibandingkan Carl Lewis. Kendati demikian, dibanding dengan orang mempunyai DNA, kaki, dan struktur tubuh yang ideal, namun tidak berlatih, kita menang. Pertanyaannya, mungkinkah seorang yang cacat, kakinya lumpuh, terkena polio, bisa menjadi juara Olimpiade dan menjadi juara dunia, memecahkan rekor dunia, bila dia mempunyai cerita, keyakinan, dan mau berlatih keras lebih daripada orang normal? Baca kisah di bawah ini. Kisah Wilma Rudolph. Wilma Rudolph lahir dari keluarga yang sangat miskin 23 Juni 1940 di Tennessee, USA, sebagai anak ke-20 dari 22 bersaudara. Ayahnya seorang kuli angkut barang, sedangkan ibunya tukang masak dan cuci baju tetangga. Hidup mereka benar-benar miskin. Saat usia 4 tahun, ia menderita radang paru-paru dan demam tinggi yang menyebabkan kakinya lumpuh karena polio. Orang tuanya tidak mampu membeli obat karena waktu itu Amerika masih ada rasialisme yang membuat orang kulit hitam mendapat perlakuan buruk dalam kesehatan dan pendidikan. Ia harus menggunakan kruk atau penyangga. Dokter menyatakan bahwa kakinya akan lumpuh selamanya. Tetapi ibunya terus berdoa dan memberi keyakinan kepada Wilma bahwa ia pasti normal kembali. Di saat yang buruk, kakinya yang lumpuh semakin mengecil dan hanya terjuntai ke bawah, tak bereaksi apapun. Namun, Wilma terus mengucapkan kata-kata yang mengekspresikan keyakinannya. Aku akan menjadi wanita tercepat di dunia di lintasan lari. Ia terus mencoba berdiri, walau sudah ribuan kali mencoba dan jatuh. Ia tak menyerah. Pada usia 9 tahun, ia nekat melanggar nasihat dokter dan membuang tongkatnya. Ia melakukan langkah pertama yang menurut para dokter takkan pernah dapat dia lakukan. Selama 3 tahun, ia terus mencoba melangkah, berjalan, dan berlari. Pada usia 13 tahun, ia mengikuti lomba lari pertama kalinya dan menjadi peserta satu-satunya yang berkaki tak sempurna. Ia kalah.
Tapi Wilma terus melaju. Ia terus bertanding di ratusan lomba dan mengalami ratusan kekalahan. Hingga suatu hari ia berhasil menang lomba lari dalam satu kejuaraan provinsi yang membuatnya berhasil meraih beasiswa di Tennessee State University dan mempertemukannya dengan seorang pelatih atletik bernama Ed Temple. Wilma berkata kepada Ed, "Saya ingin menjadi wanita tercepat di lintasan atletik dunia." Di bawah bimbingan Ed, Wilma terus berlatih siang malam, mengatasi berbagai rintangan, bertanding dalam ratusan lomba, dan terus melaju hingga akhirnya pada usia 16 tahun, dia terpilih mewakili United States sebagai anggota tim estafet putri di Olimpiade Melbourne 1956. Bersama 3 perempuan pelari, Martha Hudson, Lucinda Williams, Barbara Jones, Wilma meraih perunggu. Puncaknya saat Wilma berlaga di Olimpiade Roma 1960. Stadion Olimpiade Roma jadi saksi kerja keras dan determinasi Wilma yang membawanya ke puncak karir. Dia menyumbang 3 emas, yaitu 100 meter, 200 meter, dan spesialisasi estafet 4 kali 100 meter. Wilma juga mencatat sejarah baru rekor dunia lari jarak pendek. Di semifinal 100 meter, dia mencatat waktu 11,3 detik, menyamai rekor dunia sebelumnya, dan memecahkan rekor Olimpiade. Pada final, dia mencatat waktu 11 detik untuk jarak 100 meter dan memecahkan rekor dunia. Pada nomor 200 meter, Wilma membuat kejutan dengan memecahkan rekor Olimpiade, yaitu 23,2 detik. Media menjulukinya La Gazelle atau The Tornado karena kecepatannya. Sejarah mencatat, Wilma Glodian Rudolph, seorang wanita kulit hitam pertama yang pernah menderita polio dan lumpuh, akhirnya menjadi juara Olimpiade dan memenangkan 3 medali emas di lintasan lari 100 meter, 200 meter, dan estafet 400 meter, serta menjadi wanita tercepat di dunia di lintasan lari. Anda tahu Syamsul Anwar Harahap, petinju dari Indonesia yang di piala final Piala Presiden tahun 1976 pernah menjatuhkan 2 kali dan akhirnya mengalahkan Thomas Hearns dengan angka. Thomas Hearns adalah petinju pertama yang berhasil merebut 4 gelar juara dunia dari kelas berbeda. Ini prestasi Syamsul Anwar. 139 kali pertandingan, 123 menang, 16 kalah, tanpa pernah kalah KO. Medali emas Pesta Sukan Singapura 1971 kelas ringan dan 1975 kelas welter ringan. Medali emas Pakistan Open Karachi 1976. Juara 3 Asia kelas welter ringan di Yokohama, Jepang 1975. Medali emas Piala Presiden mengalahkan Thomas Hearns dari United States di final dengan angka. Menerima penghargaan sebagai olahragawan terbaik Indonesia tahun 1978. Juara Asia tahun 1977 kelas welter ringan. Juara 1 kelas welter ringan SEA Games 1977 Kuala Lumpur. Juara 3 kelas welter ringan Marcos Cup di Manila. Juara 3 kelas welter ringan French Open 1979 di Prancis. 16 besar kelas welter ringan Olimpiade Montreal 1976. 16 besar kelas welter ringan kejuaraan dunia tinju amatir dunia 1978 di Beograd, Yugoslavia.
juara tinju amatir nasional welter ringan dari tahun 1972 sampai tahun 1981. Tahukah Anda Syamsul Anwar yang menderita polio sehingga cacat, tangan kanan lebih kecil, tidak berfungsi? Jiwa Syamsul berontak ketika ibunya menceritakan kisah pelari dari United States, Wilma Rudolph, yang cacat kakinya ketika serangan virus polio, namun berhasil merebut medali emas lari 100 meter, 200 meter, dan spesialisasi estafet 4 kali 100 meter pada Olimpiade 1960. Dengan menyontek dan menanamkan cerita Wilma Rudolph di dalam hati dan pikirannya, Syamsul Anwar dengan tekun berlatih seperti Wilma, walau di bidang yang berbeda. Dia berlatih tinju bersama pamannya adalah petinju sekaligus pemegang medali perak tinju Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Mulai hari ini, ceraikan, buang cerita-cerita yang sibuk kita ceritakan kepada diri sendiri dan kepada orang lain yang membuat kita loyo dan tidak mau belajar, tidak mau take action untuk maju. Mulai hari ini, kawini, adopsi cerita-cerita yang membuat kita semangat, mau belajar, mau bertindak untuk maju. Ceritakan cerita-cerita ini kepada diri sendiri dan kepada orang lain sesering mungkin. Selanjutnya, hal penting lain yang harus kita contoh dalam menyontek adalah emosinya. Emosi ternyata timbul dari gerak, arti, fokus, keyakinan, serta kata-kata yang dipilih. Emosi berbeda, maka keputusan berbeda. Keputusan berbeda, maka tindakan berbeda. Tindakan berbeda, maka hasil berbeda. Hasil berbeda, maka nasib berbeda. Nasib berbeda, maka hidupnya berbeda. Inilah yang akan kita pelajari di bab ketiga tentang ilmu mengelola emosi. Karena emosi sangat penting dalam menggerakkan kemajuan kita. Untuk Anda. 1. Tentukan hal-hal yang Anda ingin lebih baik secara spesifik, tertulis, positif, dan menarik. 2. Siapa orang-orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin lebih baik? Dan ilmu-ilmu yang harus Anda pelajari untuk menjadi lebih baik. 3. Carilah di mana orang-orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Bergaul di sana. Ingat, tidak ada orang yang sempurna. Pelajari dan lakukan kelebihannya, hindari kekurangannya. Juga cari cara-cara menuju sukses, baik di buku, di internet, Google, YouTube, seminar, training, dan lain-lain. 4. Pelajari cara-cara dan strateginya menjadi sukses. 5. Pelajari cerita-cerita yang dia ceritakan terus-menerus kepada diri sendiri dan orang lain, kenapa dia take action dan kenapa dia sukses. 6. Pelajari bagaimana orang sukses memanage emosinya, bagaimana dia bergerak, memberi arti, fokusnya, keyakinannya, pilihan kata-katanya. 7. Lakukan, monitor, evaluasi hasilnya. Bila sudah berhasil, ulangi lagi sampai menjadi kebiasaan. Bila belum berhasil, maka ulangi langkah 2-7 sampai sukses. Anda ingin sukses? Contek strategi, cerita, dan emosi dari orang-orang yang sukses. Amati, tiru, dan modifikasi lebih baik, sehingga Anda mengambil tindakan yang sama, atau bahkan lebih cerdas, lebih keras, sampai menjadi kebiasaan.